Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget harus ngirim ratusan email satu-satu cuma biar setiap email itu kerasa personal buat penerimanya? Wah, itu makan waktu banget. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu ada cara buat ngelakuin itu semua secara otomatis dan gratis? Hari ini kita bakal ubah tugas yang super ngebosenin itu jadi alur kerja yang efisien banget. Coba bayangin deh, kalian punya daftar 100 orang yang harus di-email. Entah itu buat nagih invoice ke klien, ngirim undangan, atau mungkin newsletter bulanan. Masalahnya, kalian pengen setiap email itu nyebut nama mereka, ngasih detail yang spesifik buat mereka. Tapi siapa sih yang punya waktu seharian buat copy-paste? Apalagi kalau harus bayar software mahal kan? Dan kita nggak lagi ngomongin personalisasi yang cuma, hai nama depan. Bukan itu. Yang kita maksud di sini tuh personalisasi yang benar-benar dalam. Email yang bisa otomatis masukin detail pesanan yang beda-beda, jumlah tagihan yang spesifik, bahkan tanggal jatuh tempo yang unik untuk setiap orang. Nah, itu dia tantangannya. Oke, langsung aja kita bedah ya. Dalam beberapa menit ke depan, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalahnya dulu, terus saya tunjukin alat perang gratisnya, habis itu kita siapin datanya, bangun mesin otomatisnya, tambahin fitur-fitur canggih, dan terakhir kita poles dengan beberapa tips pro. Udah siap? Yuk mulai! Oke, bagian pertama, masalah mail merge. Kita pahami dulu yuk, kenapa sih cara-cara lama itu seringkali bikin pusing dan buang-buang waktu? Jadi, apa sih sebenarnya mail merge itu? Gampangnya gini deh, mail merge itu proses di mana kita ngambil data, misalnya dari spreadsheet, terus secara otomatis kita tempel-tempel ke dalam satu template dokumen atau email. Tujuannya, biar komputer yang kerja keras, bukan kita. Simpel kan? Nah, setelah tahu masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik, solusinya. Saya bakal tunjukin dua alat yang ampuh banget. Dan yang paling keren, dua-duanya 100% gratis. Ini dia jagoan kita. Pertama, ada Excel Online, yang pasti udah pada kenal lah ya buat nyimpen dan ngerapiin semua data kita. Terus yang kedua, ada Power Automate. Anggap aja Power Automate ini otaknya. Dialah yang bakal baca data dari Excel, terus ngirimin email-emailnya secara otomatis. Keduanya ini gratis, kalian cuma butuh akun Microsoft aja. Bagian ketiga, menyiapkan data. Nah, ini fondasinya. Beneran deh, ini langkah yang paling krusial. Kalau data kita acak-acakan, otomatisasi kita juga bakal hancur. Jadi, yuk kita pastiin dulu cetak birunya ini kuat dan rapi. Biar gampang, kita pakai contoh Kevin Cookie Company ya. Coba lihat tabel ini. Kita punya kolom nama, email, jumlah kotak kue yang dipesan, total tagihan, dan tanggal jatuh tempo. Nah, setiap baris ini isinya informasi unik untuk satu pelanggan. Kelihatan ya polanya? Oke, sebelum kita lanjut, ada dua langkah wajib di Excel yang nggak boleh dilewatin. Pertama, kasih nama file yang jelas. Kedua, dan ini yang paling penting banget, blok semua data kalian, terus ubah jadi tabel resmi pakai fitur format as table. Kenapa ini penting? Karena dengan cara ini, kita seolah-olah ngasih tahu Power Automate, hey, ini nih data yang terstruktur rapi, tolong dibaca ya, bukan cuma sekumpulan sel acak. Oke, data kita udah siap tempur. Sekarang, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita bakal ngebangun mesin otomatisasinya langsung di Power Automate. Pertama, masuk ke Power Automate. Kita bakal bikin alur kerja baru. Tinggal klik Create, terus pilih Instant Cloud Flow. Kasih nama yang gampang diingat, misalnya tagihan kue KCC. Terus pilih pemicunya yang manual. Artinya apa? Artinya alur ini cuma bakal jalan kalau kita klik tombol startnya. Jadi kendali penuh ada di tangan kita. Langkah pertama di dalam alur kerja kita adalah nyambungin dia ke data kita. Kita bakal tambahin satu aksi untuk Excel, namanya List Rows Present in the Table. Kedengarannya teknis ya, tapi intinya ini tuh cuma perintah buat Power Automate. Hey, tolong ambilin semua baris data dari tabel yang udah kita bikin di Excel tadi ya. Gitu aja. Oke, Power Automate udah tahu datanya di mana. Sekarang, kita kasih perintah selanjutnya, kirim email. Kita tinggal tambahin aksi send an email. Enaknya kalian bisa pakai Outlook, Gmail, atau layanan email lain yang udah kalian sambungin. Fleksibel banget. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Ada fitur keren namanya Dynamic Content atau konten dinamis. Anggap aja ini kayak jembatan ajaib antara file Excel dan template email kita. Semua judul kolom yang tadi kita buat, nama, email, jumlah tagihan, sekarang muncul sebagai token yang bisa kita pilih dan masukin ke badan email kita. Keren kan? Dan boom, ini dia hasilnya.
Di sebelah kiri, itu template email kita yang masih ada placeholder-nya kayak nama dan jumlah tagihan. Nah, lihat di sebelah kanan, itu email yang beneran bakal diterima sama si Bob. Power Automate secara cerdas ngambil data dari baris pertama di Excel, terus ngisi semua placeholder-nya. Dan dia akan ngelakuin ini untuk setiap baris di tabel kita. Oke, yang tadi itu baru dasarnya aja loh, tapi kita bisa bikin ini jadi jauh lebih canggih. Yuk kita lihat beberapa fitur tambahan buat naikin level otomatisasi kita. Dengan Power Automate, kemungkinannya jadi luas banget. Kalian bisa bikin subjek emailnya jadi dinamis juga. Misalnya, tagihan bulan ini untuk nama. Kalian juga bisa otomatis nambahin atasan kalian di kolom sisi di setiap email. Dan yang paling gokil, kalian bahkan bisa wampirin file, misalnya PDF invoice, langsung dari OneDrive kalian. Oke, kita udah hampir selesai nih. Sebelum kalian coba sendiri, saya mau kasih beberapa tips profesional terakhir biar semua prosesnya lancar jaya. Nah, ini pro tip yang super penting, dengerin baik-baik ya. Kadang Power Automate itu suka salah baca format angka atau tanggal. Biar angka 7.500 nggak berubah jadi 7.500 atau tanggalnya nggak jadi aneh, triknya gampang. Di Excel, ubah format kolom angka dan tanggal itu jadi teks. Lakuin ini sebelum kalian jalanin alurnya ya. Ini bakal ngunci formatnya biar nggak berubah. Dan praktek terbaik yang paling penting dari semuanya, selalu tes dulu. Kirim satu email percobaan ke alamat email kalian sendiri. Cek semuanya dari format, data, sampai lampiran. Jangan sampai kirim ke ratusan orang baru sadar ada yang salah. Percaya deh, langkah kecil ini bakal nyelamatin kalian dari banyak masalah besar. Dan tahu gak bagian terbaik dari semua ini? Biaya untuk ngebangun mesin canggih yang bisa ngemat waktu kalian berjam-jam ini adalah persis 0 rupiah. Betul, semuanya gratis pakai alat yang kemungkinan besar udah kalian punya. Jadi sekarang kalian udah punya kekuatan super baru buat mengotomatiskan email yang super personal. Pertanyaannya sekarang buat kalian, setelah ini kira-kira tugas manual dan repetitif apa lagi ya di kerjaan kalian yang bisa diotomatisasi pakai cara ini? Pikirin deh. Selamat mencoba.